Tidak ada rubriknya jawab. Oh ada. Anu aya naroskeun, anu teu aya mah wios. Mangga 1 2 3. Simpel ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova. Yang saya lihat kan tadi kata Bapak kalau anak tantrum itu dari pikiran ya Pak ya. Dari pikiran. Suplai oksigen ke otak tidak lancar. Oh iya gitu. Nah yang mau saya tanyakan itu gimana caranya biar anak itu nggak tantrum gitu, atau kita doakan atau kayak gimana gitu. Soalnya saya juga merasa bersalah gitu Pak. Jadi setiap kali, maksudnya kalau misalnya saya ada pikiran gitu kan, anak juga tantrum gitu. Jadi kan kalau misalnya manusia kan nggak mungkin ya Pak kita menolak masalah ya Pak ya, nggak mungkin gitu. Tapi bagaimana gitu selaku orang tua gitu supaya si pikiran kita nggak ke anak gitu. Jadi anak tuh emang benar-benar bersih, memang benar-benar sesuai dengan jalur perkembangannya kayak gitu, tidak tercemari oleh pikiran dari orang tuanya gitu, karena orang tuanya mungkin ada masalah, ada apa. Iya. Itu ya. Kejiwaan orang tua itu berefek 70% ke dalam kejiwaan anak. Anak yang diperlakukan A, maka dia akan berekspresi A. Begitu. Mun budak nu sakola eta teh awalna di mana? Sabab di mana aya pelajaran lamun teu bisa sok dicarekan. Lila-lila mau adaek sakola. Begitu kan? Ya. Ketika anak tantrum belai bicara. Ketika anak tantrum kita diam dan marah, maka akan terjadi reaksi yang sama. Satu, dia bisa jadi pendiam. Yang kedua, dia menjadi pemarah. Jadi reaksi kita ke situ bagaimana? Suplai oksigen ke otak dipengaruhi oleh bagaimana cara bersikap terhadap anak. Bisa dipaham? Suplai oksigen ke otak dipengaruhi oleh bagaimana kita bersikap terhadap anak. Begitu. Ibu perbaiki pesikap dulu bagaimana menghadapi proses problem anak. Sakieu we Bu, nya. Lamun aya pelajaran nu hese, ku urang ngadon diamekan, eta teh budak lila-lila moal dek diajar. Karena kita memperlihatkan sikap yang itu. Begitu. Kan anak belajar itu harus happy learning kan? Dia harus happy, learningnya harus happy dia kan. Ibu belajar Quran kalau happy, enak kan ke otak asupnya. Tapi kalau tidak happy, masuk enggak? Enggak. Nah itulah kuncinya. Jadi ada 4 hal yang mempengaruhi perilaku anak. Pertama hereditas, yang kedua adalah milieu, yang ketiga kepribadian, yang keempat adalah psikologinya. Nah itulah mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Begitu. Tapi yang paling pokok, saya mempraktekkan begini. Bagaimana kita bersikap itu saja. Ya, bagaimana kita bersikap. Saya kira itu Bu ya. Ibu mangga anu palidi aya mun kes kedap. Sok Bu. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ibu Rini dari Dimbang. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz baik. Ini buat Ustaz sedikit saya bosan baik yang dia bosan. Saya selalu mengira ilmu yang Pak Ustaz ceramahkan berguna sekali manfaat bagi kehidupan saya. Saya sering psikolog. Nah ini Ustaznya mungkin nggak tahu ini di luar materi atau enggak ya. Kan saya punya teman yang katanya dikategorikan dia seorang pedofilia. Pedofil. Ya, dia sekarang lagi di satu tahanan sesuatu. Saya sangat kasihan dari sisi lain dengan teman saya. Saya menanya sebenarnya faktor apa ya Ustaz kok bisa benar dia orang itu baik banget ya, leadershipnya bagus. Terus bagaimana itu mengatasinya? Iya. Yang tidak ada Ustaz. Ya. Pedofilia itu dipengaruhi tiga faktor. Penyebab utama adalah perlakuan ketika kecil. Itu bisa muncul di usia 18 tahun ke atas. Itu ya. Jadi ada perlakuan. Maaf Bu ya. Anak yang sering kali melihat orang tuanya berhubungan dengan suami atau suami istri dengan memperlihatkan secara bebas, itu bisa diserap oleh otak anak. Makanya kan Nabi mengatakan kalau orang tua berhubungan, berselimutlah kalian.
Karena nanti anak menyerap hebat itu. Nah, kedua, ada faktor hormon yang berlebih di orang itu. Dan hormon inilah yang akan menyebabkan libidonya semakin meningkat. Dan di satu negara, hormon ini harus ditotok dan harus dicambuk sampai impoten. Kalau orang yang pedofil, wajar kalau ada undang-undang yang mengatakan dia harus disuntik apa? Kebiri. Kalau di satu negara itu sampai bukan disuntik, Bu, dicambuk impoten. Karena begitu keluar itu ada lagi. Karena hormon itu kan selalu ada. Nah, itu kan penyakit. Nah, kemudian orang yang pedofil itu sudah ada kerusakan di lobus temporal, bagian lobus otaknya. Makanya dia itu lobusnya harus dibetulin. Jadi 3 tahap memperbaiki orang yang pedofil. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita memperlakukan. Makanya harus ada pendidikan seks terhadap anak yang harus dipahami oleh ibu. Ya, harus belajar tentang pendidikan seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa mengalami begitu. Karena ini proses awalnya dari itu. Yang paling cenderung, yang sering saya hadapi gimana? Itu dari apa? Faktor hormon yang paling berat. Hormon berlebihnya selalu itu. Ya, di sini ada urat. Di belakang ini tulang belakang ada urat. Di sini langsung urat ini ke impoten, Bu. Kalau dicambuk. Begitu. Makanya kalau ada orang yang dia jatuh lalu tulang belakangnya putus, itu bisa impoten itu. Ya. Di sini uratnya, dan itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Begitu ya. Mangga. Ibu satu lagi, nanti ke sini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya, ini berhubungan dengan saya yang kadang-kadang sering sakit kepala. Apa itu mengganggu ya kalau kita pas lagi saum. Nah, itu kenapa Ustaz? Soalnya saya juga ada apa namanya gangguan sama lambung. Asam lambung ya? Iya. Oh. Jadi gimana caranya? Terapinya jadi kadang-kadang kalau udah sakit kepala itu jadi saya harus makan obat gitu supaya nggak apa tergantung sama obat. Ibu latihan di rumah, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut 20 kali tapi cepat begini. Kalau ibu kuat berarti asam lambungnya mulai stabil. Tapi kalau nggak kuat asam lambung itu harus dibetulin. Begitu ya. Latihan aja, Wid. 20 kali jangan berhenti. Nanti serk ka dieu, serk ka dieu, jol puyeng ka luhur berarti betul. Itu dari asam lambung. Asam lambungnya betulin dulu. Nah, asam lambung yang paling bagus itu adalah apa? Harus detoksifikasi dan tiap hari harus BAB. Kalau tidak tiap hari BAB, asam lambung nggak akan sembuh. Iya. BAB-nya harus tiap hari. Kalau tidak tiap hari nggak bisa sembuh. Ibu pakai obat asam lambung nggak bisa. Karena itu bisa pusing ke atas karena kotoran toksin di usus itu terjadi pengendapan. Akhirnya dia pusing ke atas. Makanya harus BAB tiap hari. Dan harus di bawah jam 7 pagi. BAB-nya. Iya, kalau jam 7 pagi bagus itu. Apa namanya? Bukan karena otak kita yang kurang oksigen gitu, Pak Ustaz. Otomatis karena terjadi malnutrisi ke otak. Karena ada yang menghalangi, namanya toksin atau yang disebut dengan kolon. Kolonnya kotor. Kalau kolon kotor, nanti kan terjadi malnutrisi ke otak. Akhirnya oksigennya tidak lancar. Jadi dia pusing gak dia? Ya, gitu. Makanya orang tua dulu itu BAB-nya di bawah jam 5. Di atas tunggul. Kan dina tunggulnya, tunggul awi. Tara aya nu siang dan di era dina tunggul. Mata jam subuh teh tos bareres pan enjing-enjing teh ngajajan duka urut saha teh. Tapi itu efeknya bagus, sehat. Itu sehat, tidak ada yang gangguan asam lambung dulu. Kenapa? Dari sana. Jadi asam lambung itu lebih banyak di mana? Di BAB. Begitu. Harus lancar. Termasuk anak pemarah. Anak pemarah kan dari BAB yang tidak lancar. Iya. Kalau ada anak pemarah itu mungkin BAB-nya tidak lancar. Ya. Kalau anak 3 hari baru BAB, 4 hari baru BAB, itu bisa apa? Itu bisa kotor ususnya dan dia bisa marah. Toktorolong kena. Gitu aja. Kan tadi hadis Nabi, semua penyakit sumbernya dari perut. Ya, mudah-mudahan bisa dinataris ya. Iya, Mangga. Ibu, mangga. Satu lagi. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini mau bertanya tapi di luar materi ya Ustaz. Boleh. Amanah dari Ibu tentang pesantren yang Ustaz iniin
Itu cara daftarnya gimana gitu? Soalnya kan hanya kuotanya terbatas ya. Iya. Itu gimana caranya? Satu lagi mau bertanya, kalau misalnya kita ingin menasihati orang yang LGBT itu gimana ya Ustaz? Oke. Udah? Ya karena biasanya mereka menampik nasihat itu gitu. Ya. Makasih Ustaz. Siap. Nanti daftarnya lewat WA Ustadz aja. Karena baru dibuka nanti November. Karena sekarang lagi rehabilitasi masjidnya. Dan kuotanya cuma 20 per satu angkatan. 20. Tapi maksud angkatannya ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada 1 minggu. Bisa saja ibu 2 hari ini, besok grup ini 20 gitu, ya. Begitu. Kemudian nggak perlu dinasihati yang LGBT nggak perlu dinasihati, dia nggak perlu dinasihati. Karena sudah terjadi sudah terjadi pengendapan di usus dan di otak. Ya. Jadi kalau menasihati yang gitu nggak bisa. Ya, paling kita minta hidayah. Kalaupun mau harus di kiropraksi, dibetulin tulang belakang. Iya. Jadi di kiropraksi itu dibetulin tulang belakang. Ya, yang seperti itu. Tapi harus dites dulu hormon estrogen atau eksotis yang dominan. Kalau eksotis nanti disuntik estrogen. Kalau yang estrogen disuntik eksotis. Seperti itu. Jadi harus berbagai cara gitu kan. Saya kira itu yang LGBT ya. Ya begitu. Ibu di yang belakang satu Ibu ini ya? Udah Bu? Oh sama. Mangga Bu, jaduk satu lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau tanya Ustaz, bapak saya umur 73, terus Alzheimer kan Ya. Itu gimana ada zikirnya mungkin buat sembuh? Soalnya susah diomongin juga susah. Ya. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan itu terus aja Bu disetelin murotal. Terutama bangun tidur dan mau tidur. Yang kedua, ini saraf-saraf di sininya harus banyak disentuh di telapak tangan. Jadi ibu nanti cari ayam, oke, paraban ku bapak di dia gitu. Iya, iya jadi jadi marabannya di kieu. Nah, iya. Jadi biar ayam mematuk semua, karena di sini ada 100.000 saraf langsung ke otak. Ya, makanya orang tua dulu jarang pikun karena maraban hayamna kita. Iya, itu di pesantren saya dipraktekkan itu. Jadi ibu-ibu yang sudah mulai dia itu hilapan, itu bangun tidur gini Bu. Dia maraban hayam pakai tangan, pacokan gitu. Nah, begitu ya. Seperti itu. Kemudian ibu minum madu khusus, minum madu yang saya keluarin namanya madu alfa. Di saya ada madu alfa khusus, itu dari unsur otak, gitu ya. Tidak promosi sebetulnya. Dan karena dibantosan atukannya. Nanti masalah dia pulih kembali dan tidak itu faktor lain. Yang penting tetap bapak pun harus BAB tiap hari. Kalau tidak BAB tiap hari itu akan sama. Nanti proses obatnya juga tidak maksimal ya. Mudah-mudahan cepat dipulihkan oleh Allah. Saya kira cukup saja ya, karena sudah overload ini ya, materinya udah overload. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali. Saya doakan semuanya sehat walafiat, keluarganya barokah, rezekinya semakin berlimpah, dan anak-anaknya soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.